Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mab'uts rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tadi pembahasan kita membahas tentang hukum salat jamaah, yaitu tadi saya sampaikan bahwa memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yaitu hukum salat jamaah ini. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan di sini disebutkan bahwa salat jamaah adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang untuk salat jamaah illa min udhrin, kecuali bagi orang yang mendapatkan udhur. Dalil-dalilnya tadi sudah saya sampaikan. Dalil yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengancam akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut salat jamaah. Ya. Tapi tentunya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya ada wanita dan anak-anak yang mana mereka tidak wajib untuk salat ke masjid. Yang kedua, yaitu tadi dalilnya bahwa Abdullah bin Umi Maktum, yaitu seorang sahabat yang buta. Nah, seorang sahabat yang buta saja disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jamaah, untuk datang ketika ada panggilan yaitu adzan. Ya. Dan dalil selanjutnya, wa an Abdullah qala man sarrahu ayyalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahhar fayusinu at-tuhur thumma ya'midu al-masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahattu anhu biha sayyi'ah wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi saf. Itu ini dalil yang ketiga yang menunjukkan wajibnya salat jamaah. Yaitu disebutkan oleh Abdullah di sini bahwa siapa man sarraha ayyalqallahu qadan musliman, siapa yang senang baginya untuk bertemu Allah nanti besok sebagai seorang muslim, yaitu besok pada hari kiamat tentunya sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna, maka hendaknya dia jaga salat-salat yang mana disenandungkan atau yang mana ada ajakan adzan di dalamnya. Fa inna Allah syara'a nabiyyikum sunanal huda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi nabi kalian yaitu sunnah-sunnah petunjuk, sunnahul huda. Wa innahunna min sunnahul huda, dan salat tersebut salat-salat yang telah dikumandangkan atau adzan yang telah dikumandangkan untuk orang-orang untuk salat, yaitu termasuk di antara sunnah-sunnah huda, di antara petunjuk-petunjuk hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Jika kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salat orang yang mutakhallif, orang yang tidak mau salat ini, yang mana dia salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltun, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian sungguh menjadi orang yang tersesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fa yuhsinu at-tuhur thumma ya'midu al-masjid min hadzal masajid illa kataballahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah. Tidak ada seorang pun yang mana dia bersuci, dia perbagus wudunya, kemudian dia datang ke masjid dari masjid-masjid ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan setiap langkah yang dia langkahkan kebaikan. Wa yarfa'u biha darajah, dan Allah akan angkat setiap langkahnya, angkat derajatnya.
wa yahuqqa anhu biha sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan, akan hapus perbuatan dosanya setiap kali dia melangkah ke masjid. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami berpendapat bahwa, ini pendapat sahabat, kami berpendapat bahwa tidaklah ada orang yang meninggalkan salat jamaah ini kecuali orang yang munafik dan telah diketahui kemunafikannya. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang meninggalkan salat jamaah kecuali siapa? Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaf. Bahkan disebutkan di sini, bahkan ada seorang laki-laki yang mana dia didatangkan ke masjid, bahkan dia dipapah oleh dua orang agar bisa masuk ke masjid, dan dia berdiri di shaf, ya, agar dia bisa salat di masjid. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa salat jamaah hukumnya wajib. Bahkan di sini ada seorang yang dipapah untuk masuk ke masjid, ya kan, agar bisa salat jamaah. Ya. Itu dari perkataan yang disebutkan atau faidahnya. Yang pertama adalah salat jamaah termasuk sunnah petunjuk, termasuk sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang salat di rumahnya berarti telah meninggalkan sunnah Nabi. Orang yang salat di rumahnya berarti telah meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita selalu salatnya di masjid. Ya. Di sini orang yang mendirikan salat di masjid, maka kata Nabi disebutkan atau kata sahabat disebutkan apa? Laqad dalaltum, maka kalian sudah apa? Sesat, ya. Orang-orang yang meninggalkan, ya, salat jamaah ini, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan ketika meninggalkan sunnah Nabi, maka sahabat ini apa? Bisa tersesat. Karena petunjuk Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita adalah apa? Nabi SAW merutinkan selalu salat berjamaah di masjid kecuali karena ada uzur. Ya. Maka selanjutnya, faedah selanjutnya, setiap langkah ke masjid yaitu apa? Ditulis kebaikan. Ya. Terus diangkat derajat. Dan yang ketiga, dihapuskan keburukan atau kesalahan. Ya. Selanjutnya, faedah selanjutnya, umumnya yang meninggalkan salat jamaah di zaman Nabi ini, umumnya mereka adalah siapa? Orang munafik. Orang munafik ini siapa? Yaitu di sini maksudnya adalah munafik i'tiqadi, orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Ya. Akan tapi di sini umumnya di zaman Nabi SAW. Jangan kita katakan bahwa orang yang meninggalkan salat yaitu orang munafik, tidak. Paham ya? Kita ajak mereka. Karena salat jamaah adalah apa? Wajib. Selanjutnya, bahkan orang sakit pun, ya, sampai dipapa sampai bisa masuk shaf dan mengikuti salat di masjid. Ya kan? Itu di antara faedah-faedah yang kita dapatkan dari perkataan sahabat yang tadi. Selanjutnya, dalil yang keempat. Di sini disebutkan dalil yang keempat yang menunjukkan wajibnya salat jamaah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sami'a an-nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin." Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendengar an-nida, mendengar panggilan, yaitu mendengar azan, lalu dia tidak datang untuk salat ke masjid, maka kata Nabi apa? Fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau dia punya uzur. Ya. Tidak ada salat baginya kecuali kalau dia punya uzur, ya. Berarti ini menunjukkan apa? Wajib. Jadi dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan wajibnya untuk salat jamaah di masjid. Ya.
fadluha. Ya. Kita bahas satu lagi, fadluha. Keutamaannya, yaitu keutamaan salat jamaah. Itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tabdulu salatul fadl bi 27 darajah. Bahwa salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul rajul fil jamaah tad'af ala salatihi tad'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan wa dhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju ila as-salah wa lam yakhtu khutwatan illa rafa'at lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahaduhum fi salatin man tadara salah. Di sini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang di jamaah maka sama senilai dengan salatnya di rumahnya dengan 25 derajat. Ya. Jadi kalau tadi 27, kalau ini 25, maka dua-duanya dalilnya sahih, dua-duanya dalilnya benar. Paham ya? Wadhalik annahu idza tawadda fa ahsana wudu, dikarenakan ketika dia berwudu lalu dia sempurnakan wudunya kemudian dia pergi ke masjid, tidak ada yang membuat dia pergi kecuali salat, maka lam yakhtu khutwatin illa rafa'at lahu biha darajah, maka tidaklah dia melangkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat baginya dan Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan baginya setiap kali dia melangkah. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Maka ketika seorang salat, maka akan senantiasa ada malaikat yang selalu bersalawat kepadanya, berdoa kepadanya selama dia berada di tempat salatnya. Yang mana malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, ya, bersalawatlah atasnya, doakanlah atasnya, ya Allah, rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadara salah. Dan seseorang akan berada atau akan selalu berada dalam salatnya selama dia menunggu salat. Yaitu apa? Ini keutamaan orang yang menunggu salat. Yaitu orang yang menunggu salat maka dia dianggap sebagai orang yang salat atau pahalanya seperti orang salat. Ya, selama dia di tempat salat dan didoakan oleh malaikat dengan Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Jadi dari perkataan Abu Hurairah di sini, ya, yang dari Rasulullah SAW di sini, yang pertama bahwa apa? Salat jamaah lebih utama 25 derajat. Yang kedua, bahwa seseorang yang mana dia salat, yang mana dia pergi untuk salat dan dia sudah berwudu di rumahnya, maka apa keutamaannya? Yang pertama diangkat derajatnya, yang kedua dihapus kesalahannya. Setiap langkahnya yaitu untuk mengangkat derajatnya dan akan dihapus kesalahannya. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa seseorang yang berada di tempat salatnya terus menerus di tempat salatnya, maka apa? Akan ada selalu malaikat yang mendoakan dia dan berdoa Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Ya. Dan yang keempat, ya, seseorang yang menunggu salat, ya, di masjid, maka dia seperti orang yang salat, ya. Seseorang yang menunggu salat di masjid, maka dianggap, ya, dia mendapat pahala seperti orang yang salat. La yazalu ahadukum fi salatin man tadara salat. Seseorang akan selalu senantiasa berada dalam salat selama dia menunggu salat. Ya. Dan yang ketiga disebutkan di sini dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid wa raha, a'adda Allah lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha."
yaitu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid ataupun pulang dari masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan hidangannya atau tempatnya di surga ya ketika dia pergi ataupun ketika dia pulang dari masjid. Ini di antara keutamaan yang lainnya, keutamaan salat. Dan mungkin saya akan tambahkan di sini, di antara para ulama tadi ada yang menyebutkan bahwa salat jamaah itu enggak wajib dengan dalil yang tadi. Bahwa apa? Bahwa salat jamaah ini lebih utama 25 derajat ataupun 27 derajat. Berarti menunjukkan apa? Boleh salat sendirian ataupun salat jamaah. Akan tapi salat jamaah apa? Lebih utama 27 derajat atau 25 derajat. Maka yang berpendapat seperti ini atau di antara ulama berpendapat seperti ini, maka saya lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan apa? Bahwa salat jamaah hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Karena apa? Karena dalil-dalil yang tadi disebutkan. Iya benar. Salat jamaah lebih utama 27 derajat. Seseorang yang salat ya di rumahnya berarti apa? Akan mendapat 1 derajat. Ya, lebih utama salat jamaah. Kan tapi salat jamaah adalah wajib dari dalil-dalil yang lainnya yang tadi disebutkan. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama bahwa Nabi SAW mengancam tadi orang yang tidak salat akan diancam dengan dibakar rumahnya. Yang kedua bahwa orang yang buta disuruh datang ke masjid tetap untuk salat jamaah. Yang ketiga bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah yaitu dia telah meninggalkan sunnah nabinya. Kalau meninggal sunnah nabi mereka, yaitu apa? Mereka akan sesat, ya kan? Nah, dan yang keempat tadi bahwa Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar azan maka hendaknya dia datang, ya. Maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada uzur, ya. Kalau yang tidak datang untuk salat jamaah maka tidak ada salat kata Nabi kecuali kalau ada uzur baginya. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ya, iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cuaca juga termasuk uzur, ya. Bahkan di antara sunnah ketika ada hujan yang sangat lebat, di antaranya apa? Di antara sunnahnya itu apa? Bahwa membaca azannya atau ketika seorang azan ada di antara bacanya sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Terutama ketika hujannya sangat deras. Paham ya? Ini di antara sunnahnya. Ya itu termasuk uzur. Ya. Akan tapi kalau misalkan hujannya hanya gerimis saja, ya mungkin ya ke masjid karena hujan di zaman Nabi itu apa hujannya lebat, ya. Dah, yang lainnya silakan. Menanyakan tadi disampaikan bahwasanya setiap ada lupa itu dimintakan sujud tadi masalah yang sujud karena kelupaan sunnah, tidak melaksanakan sunnah seperti tidak membaca surat setelah merdeka dan kalau kita lihat untuk kaum muslimin waktu sholat subuh kan ada sujud sahwi kan, apa 2 qunut ya kan, ada 2 qunut, mereka mungkin beranggapan bahwa itu sunnah ya, tapi tatkala mereka lupa mereka sujud sahwi, apakah kita yang juga makmum mungkin meyakini itu bukan sunnah, apakah kita sujud juga sahwi? Yang pertama sudah kita sampaikan tentang qunut subuh, ada khilaf di antara ulama, ya. Dan saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa qunut subuh tidak disyariatkan karena dalil-dalilnya adalah dhaif. Ini yang pertama. Bukan saya, tentunya ulama, ya kan, ada khilaf di antara ulama. Nah, dan yang kedua, kalau misalkan ada seseorang yang biasanya qunut subuh lalu dia lupa, lalu apa? Sujud sahwi. Apa yang kita lakukan? Ya kita ikuti, karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, karena imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya, wallahu a'lam. Apalagi ini permasalahan khilafiyah, jangan menjadikan kita menjadi apa berat, ya, dibesar-besarkan dalam permasalahan ini. Ya.
Lanjutkan yang lainnya silakan. Kemudian keluarga Mas Mungkir. Dalam hadis Muslim dijelaskan bahwasanya Rasulullah memberikan batasan waktu untuk memotong kumis, kuku, dan lain-lain. Kemarin juga tidak diberikan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Pertanyaannya, kalau bulu ketiak atau tidak dicabut atau dibiarkan karena kondisi alami yaitu pendek dan juga sedikit atau jarang, bolehkah demikian? Apakah tetap harus dibersihkan juga karena masing-masing demikian? Ya, kalau kita lihat ke zahirnya, jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Maka ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum, yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita mampu, ya kita lakukan, ya. Ini yang pertama. Selanjutnya, sudah? Mungkin selanjutnya baik keutamaan berjamaah bagi laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Sedangkan mereka kan sebenarnya di rumah. Iya. Apakah mereka juga mendapatkan keutamaan tersebut tadi? Adapun bagi wanita, wallahu a'lam, karena bagi wanita yang paling utama adalah sholat di rumahnya. Nanti sebenarnya habis ini adalah pembahasan tentang wanita. Ya, karena Nabi SAW mengatakan buyutuhunna khairul lahunna, yaitu rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nabi SAW mengatakan hal ini di Masjid Nabawi, bahwa mereka sholat di rumahnya lebih baik daripada Masjid Nabawi. Paham ya? Apalagi masjid kita, Masjid Nabawi saja lebih utama sholat di rumah, apalagi masjid kita. Ya, wallah. Akan tetapi kalau misalnya ada wanita yang ingin ke masjid, maka apa? Tidak boleh seorang pun, baik suaminya atau ayahnya, untuk melarang wanita ini untuk apa? Pergi ke masjid selama dia berpakaian syar'i dan juga tidak memakai parfum dan seterusnya. Ya, karena ini dilarang. Yaitu tidak boleh melarang perempuan tersebut untuk sholat di masjid. Ya, silakan. Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Ada? Ya, silakan. Dengan hadis bahwasanya orang yang telah melakukan sholat fajar kemudian berzikir sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat dia mendapatkan pahala umrah. Sempurna itu apakah hal tersebut juga untuk wanita gimana ya? Ya, asalnya faedah-faedah tersebut untuk laki-laki dan perempuan, ya. Maka ya kita umumkan saja, ya. Itu mungkin maksudnya kasih makna secara luas saja. Ini buat laki-laki dan juga untuk perempuan keutamaannya. Akan tapi tadi, ya, sholat di rumahnya tentunya lebih baik kalau bagi perempuan. Ya, khususnya kalau misalkan perempuan biasanya ya, kalau misalkan keluar selesai sholat, ya apa sunnahnya itu lebih duluan pulangnya. Sunnahnya itu apa? Lebih duluan, berbeda dengan laki-laki. Ya, maka hal ini mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki. Wallahu a'lam. Karena di antara sunnahnya perempuan walaupun sholat di masjid, maka apa? Maka pulangnya lebih dulu. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Ya, silakan. Iya. Iya. Apakah ketika naik motor, wallahu a'lam, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang pasti insyaallah berpahala, paham ya? Akan tapi bagaimana menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala menghitungnya insyaallah. Ya. Yang lainnya sudah kita cukupkan dan duduk majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.